Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Seperti biasa, kali ini gue ngupload video untuk screening saham, dimana sudah ada beberapa saham yang gue pilihkan untuk swing trading saham di minggu depan. Apa saja pilihannya? Yuk kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, kita mulai dari seasonality dulu kali ya. Kalau kita ngelihat di sini, Stockbit dari tahun 2018 sampai 2022, IHSG itu kalau di bulan April 60% naik ya. Tapi kita lihat di sini ya, bahwa bulan Februari dan Maret yang biasanya kita merah itu jadi hijau. Jadi kalau misalkan di bulan April nanti merah, mestinya wajar ya, wajar karena kita sudah 3 bulan berturut-turut nih IHSG hijau terus dari Januari, Februari hingga Maret. Jadi kayak kalau misalkan April ini slow down dulu, koreksi sehat, menurut saya masih sangat wajar. Dan di bulan April ini kita juga sudah akan memasuki bulan Ramadan, di mana saya kenal beberapa teman yang trader gitu ya, mulai untuk berhenti trading dan pindah ke bisnis musiman di Ramadan ya, mungkin kuliner, pakaian dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nanti slow down itu menurut saya masih sangat-sangat wajar. Ditambah juga kalau kita ngelihat nanti di chart, seminggu terakhir ini volume di IHSG mulai menurun teman-teman. Sementara chartnya masih naik, tapi volumenya mulai menurun, jadi bullish divergence. Dan hopefully koreksi sehat bisa membuat IHSG rally-nya bisa lebih enteng ke depannya gitu ya. Itu untuk seasonality-nya. Kemudian sedikit saya review dulu bagaimana trading kita di bulan Maret, trading saya gitu ya. Kita mulai dari yang di bulan Maret saja. Di week 1 ini dari 5 saham ini semuanya menghasilkan profit. Lalu di minggu kedua Maret itu Wika yang plan saya gagal dan loss. Excel dan BBYB saya masih hold, tapi posisinya minus dikit. Sementara untuk BSDE, LSIP, ESA, EPTEK itu so far so good. Sayangnya trading plan saya di minggu ketiga Maret hilang, saya males input ulang, jadi saya skip. Di minggu terakhir ini LPKR, SEM, Pegas, LSIP, SMR, MTEK semuanya masih saya hold aja santai karena satu juga belum cut loss dan saya juga baru-baru entry. Seperti LPKR ini saya di trading modelnya bukan automatic order, jadi saya nyiapin ordernya. Saya sudah nyiapin order otomatiknya dan saya tinggal pasang ketika marketnya mendukung gitu ya. Dan di LPKR itu kemarin saya dapat harganya kurang lebih di 132 atau 133 gitu ya. Minus sedikit juga, so far masih saya hold dulu santai. Ada beberapa plan yang akan kita carry di bulan April ini ya. Nanti kita akan bahas lagi. Dan apa aja sih listnya untuk minggu pertama bulan April ini? Ini teman-teman saya ada 6 list ini. Yang pertama adalah SMGR. Sekarang kita pindah ke chart. Sebelum masuk ke pilihan sahamnya, ini adalah chartnya IHSG ya teman-teman. Jadi kalau kita zoom di sini, ini yang tadi saya bilang ya, ada bullish divergence. Jadi secara chart dia masih naik ya di sini ya, ke sini. Tapi secara volume kalau kita ngelihat volumenya mulai menurun teman-teman, gini ya. Jadi karena volumenya sudah mulai turun, volume itu buat saya adalah bensinnya gitu ya, bensin supaya dia bisa terus nanjak lebih kuat. Tapi karena bensinnya mulai habis, volumenya mulai turun, otomatis koreksi menurut saya bisa jadi hal yang cukup bisa dimaklumi ya, bisa kita estimasikan. Dan kalaupun nanti koreksi, kita sudah kasih patokan nih. Di sini saya kasih kotak di sini untuk area supportnya dia dengan terakhirnya di 6.900. Jadi as long as IHSG bertahan di atas 6.900 masih oke, meskipun nanti ada goncangan-goncangan dikit kali ya. Bukan goncangan kali, koreksi ya, koreksi dikit aja, koreksi wajar gitu ya, supaya market lebih sehat. Ya, pilihan saham pertama adalah SMGR ya, SMGR. Kenapa SMGR masuk dalam list saya? Pertama low risk ya, ini saya buat area support di 6.300 hingga 6.450 dan sekarang harganya di 6.775. Kita akan coba tawar sedikit ya teman-teman di harga 6.600. Kemudian target terdekatnya dia adalah ke 7.300 dulu. Ke 7.300 dengan cut loss-nya tadi ya 6.450.
Jadi low risk dan targetnya menurut saya panjang. Kalau ini berjalan lancar, kita bisa hold aja dulu sampai MA 200-nya dia, kurang lebih di 8.000 gitu ya. Lanjut untuk SMGR ini, kenapa masuk di sini selain low risk? Ternyata akumulasinya juga bagus. Kita lihat ya, ada big akumulasi di sini. Saya coba masukin satu indikator biar lebih gampang, yaitu Oke, alasan SMGR masuk dalam watchlist saya, pertama selain low risk tadi, ternyata akumulasinya bagus. Kalau kita ngelihat di sini juga secara MACD dia masih datar di bawah, tapi mulai ada histogram positif. Dan secara bandar volume kita lihat mulai ada spike volume yang cukup bagus ya di sini sampai terakhir kemarin. Memang masih kecil, tapi mudah-mudahan jadi good sign ya buat SMGR. Lanjut, selanjutnya saya ada LSIP. LSIP ini plan dari minggu terakhir Maret ya, minggu terakhir Maret. Jadi saya akan copy aja di sini. Rencananya kita akan masuk di harga 1.400 dengan target ke 1550 dan cut loss-nya di 13.40. Jadi sebenarnya saham minyak goreng minggu lalu nggak kemana-mana ya. Kalau kita ngelihat di sini LSIP minggu lalu ketika dia di mana ya, di sini dia tertekan, kita coba tunggu ya, sesuai plan 1.400, dia tertekan dan akhirnya hari terakhir kemarin dia tutup di 14.10 dan low-nya di 13.85. Jadi karena saya pasang di 14.00 sudah dapat, dan sementara ini beda tipis ya, hanya close di 14.10. Kita akan coba pantau lagi LSIP untuk minggu depan. 2 hari terakhir ini volumenya mulai terjadi kenaikan lagi. Sekarang posisinya di golden ratio Fibonacci 61,8. Jadi let's see apakah sanggup untuk lanjut rally. Kemudian secara akumulasi so far ya biasa, kita nggak menemukan posisi yang cukup masif untuk akumulasi, tapi oke lah ya, kita masih melihat harga komoditas CPO-nya masih stabil naik. Kemudian harga di pasaran juga minyak mulai dilepas gitu ya, mulai dilepas itu artinya nggak ada pembatasan dari pemerintah lagi gitu, sehingga ya kalau harganya dibuat mahal otomatis nanti di Q1 2022 mereka laporan keuangannya bisa jadi melonjak gitu. Itu untuk LSIP. Yang ketiga adalah INKP. INKP ini salah satu saham yang menguji kesabaran ya, karena nggak kemana-mana sejauh ini, nggak kemana-mana. Tapi let's see, kalau nggak salah di minggu ketiga Maret saya sudah masukkan LSIP. Tapi di sini masih cukup menarik untuk kita lanjut bahas lagi. LSIP ini LSIP ini secara akumulasi bagus ya, dari top 5-nya 3 diantaranya adalah sekuritas asing. Sekarang masih main-main di MA 200. Jadi MA 200-nya ini masih menahan pergerakan INKP. Jadi selama dia sideways di MA 200 itu cukup bagus. Saya cukup suka saham-saham yang seperti itu. Dan kalau kita ngelihat dari sisi MACD masih belum ada sinyal cross ya, jadi dia masih datar aja teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat di hari terakhir, candle-nya bagus, volumenya juga cukup bagus, dan akumulasinya juga ada. So kita coba masukkan lagi NKP di sini. Plan-nya masih nggak jauh-jauh ya, dari 7.800 untuk buy-nya, targetnya ke 8.500, dan cut loss-nya kalau misalkan kalian mau swing panjang itu bisa di sini, bisa di 7.200-an atau misalkan di 7.550, 7.500 deh, inilah ya. Jadi 1/2 untuk risk reward-nya di NKP. Yang keempat saya punya INDI. Jadi INDI ini yang penurunannya paling curam ketika saham-saham batubara ini anjlok. Adaro, PTBA, ITMG itu masih cukup bagus pergerakannya, hanya INDI yang dropnya jauh. Jadi, ya INDI ini habis turun tajam teman-teman ya. Kalau kita ukur di sini dari titik puncaknya dia ke harga sekarang itu kurang lebih dia sudah turun 30%-an ya. Jadi kalau dia kembali ke puncaknya maka kita masih punya kesempatan untuk gain 30%, lumayan banget. Dan setelah turun tajam dia mulai sideways, which is good ya. Kalau dia sideways dulu gitu ya, ngumpulin tenaga dulu, dan selama ngumpulin tenaga kita bisa ngelihat 2 hari terakhir ini volumenya kembali cukup naik
secara MACD mulai menuju tanda-tanda perpotongan kembali ke atas. Dan kalau kita ngelihat, saya coba tambahin di sini juga bandar volumenya. Ya, bandar volumenya di hari terakhir terlihat ada tanda-tanda spike akumulasi lagi gitu ya. Jadi di sini saya masukkan Indi dengan kita mulai target pembeliannya di 2.200. Atau kalian bisa mulai cicil beli, usahakan dapat average-nya jangan jauh-jauh dari 2.200 dengan target terdekatnya di 2.500 dan kita cut loss di bawah 2130. Jadi kurang lebih 1/4 lah ya untuk risk reward-nya Indi. Saham kelima yang saya masukkan adalah IPPE. Ini saham high risk, super high risk teman-teman. Jadi saya tulis dulu di sini high risk ya. Jangan di automatic order, jangan di kalau kalian mudah deg-degan jangan, karena ini high risk. Lihat aja chartnya, karena chartnya seperti ini ya, naik tinggi dibanting, naik tinggi dibanting. Terus kenapa bang chartnya berantakan gini kok masuk? Oke, kenapa? Karena di hari terakhir dia ada spike akumulasi. Ya, kita mundurin satu lagi deh di tanggal Kamis coba ya. Hari Kamisnya itu bahkan masih distribusi, tapi saya nggak ngelihat ini dari kelompok besar, tapi kita coba pindahin ke tanggal satunya aja, hari terakhir. Jadi hari terakhirnya setelah distribusi besar itu, dia mulai ada tanda-tanda akumulasi. Kalau kita lihat di bandar volumenya ya, dia mulai muncul lagi hijau-hijau seperti ini. Dan kalau kita ngelihat ya, di beberapa catatan yang lalu, ketika dia muncul hijau tuh dia suka naik ya, suka naik lebih tinggi lagi nih. Dia naik, kemudian di sini karena ini udah di puncak ya, jadi hijau pun akhirnya ternyata nggak kuat lama dan dibanting. Sepanjang dibanting ini kita lihat selalu ada buangan besar sebelum akhirnya hari ini, hari terakhir perdagangan maksudnya, dia mulai ada akumulasi lagi. Dan IPPE ini juga masih didorong oleh sentimen perminyakan ya, minyak goreng, minyak kelapa ya, yang masih cukup booming di masyarakat sekarang ini. Lagi apa, bukan booming ya, lagi dicari lah, produknya lagi on demand banget gitu. IPPE bener-bener disiplin di 325 untuk cut loss-nya. Kita tulis dulu di sini. Plan buy-nya pun jangan jauh-jauh ya, kita coba tawar sedikit di 340. Jadi kalian resiko loss-nya 4%-an untuk IPP ini, jadi hati-hati. Dan kalau kalian nggak suka saham-saham yang royal, yang pergerakannya liar, skip aja, masih banyak saham yang bagus kok ya, yang pergerakannya lebih rapi. Targetnya kemana? Targetnya ke 440. Nah, jadi memang ini high risk, high gain ya. Jadi kalau lancar bisa ke 440-an ya. Di sini kita bisa potensi mendapatkan hampir 30% lah, hampir 30%. Cuman ya itu resikonya bisa jadi ini ARB ya. Di sini juga ARB ini gampang diguyur ya, sering ARB, jadi hati-hati, bisa jadi kalian nggak bisa keluar. So tradingnya dalam kondisi kalian bisa mantau market lah, kalau nggak jangan diikutin. Saya pun kalau ternyata saya nggak bisa mantau, saya nggak ikut planning ini sendiri gitu ya. Terakhir adalah Cepin ya. Cepin ini low risk ya. Seminggu terakhir ini dia setiap kali menyentuh 5.500-an di cover naik. Meskipun secara distribusi ternyata kita lihat dia big distribusi ya. Kita coba pindahin di hari terakhir. Hari terakhir pun ya masih distribusi, tapi secara foreign flow-nya itu nanjak terus ya untuk si Cepin ini. Jadi let's see, kita akan masukkan Cepin di dalam plan. Pertama kita akan masuk area buy-nya adalah 5.600. Loss-nya maksimal di 5.400 dan targetnya di 6.200. Jadi 1/3 ya untuk Cepin. Itu dia teman-teman, sudah ada 6 pilihan saham ya di kali ini dan cukup bervariasi ya. Ada SMGR dari konstruksi ya, pembangunan semen gitu ya, ada LSIP minyak goreng, INKP Indi, IEPPE itu 4-4-nya adalah komoditas, dan terakhir adalah Sipin dari poultry. Dan kalau kita ngelihat
biasanya saham-saham ayam itu di kuartal 2 cukup diuntungkan ya, apalagi ketika lebaran. Mudah-mudahan bisa memberikan return yang bagus juga kita dapat dari Cepin. Oke guys, semoga bermanfaat. Itu dia teman-teman screening saham kita ya untuk watchlist trading saham di minggu depan. Semoga di dalam video ini bisa memberikan referensi dan insight buat teman-teman semua, sehingga kalian bisa menyusun trading plan kalian sendiri, karena ini hanyalah referensi dan trading plan saya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan diskusi bareng di kolom komentar, terutama kalau kalian punya saham yang sedang kalian incar. Oke? Sampai ketemu di next video guys. God bless you. Bye-bye.